Assalamualaikum kakak solih-solihah kelas 3 dan orang tua hebat di rumah. Sobahul khair, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan selalu bersemangat ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita akan memulai belajar pelajaran tematik, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Baiklah kakak solih-solihah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita belajar, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kedua, siswa dapat menulis dan membaca bilangan. Ketiga, siswa dapat mengurutkan dan membandingkan bilangan. Keempat, siswa dapat menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila. Dan yang kelima, siswa dapat menyanyikan lagu sesuai panjang pendek bunyi. Yang pertama, kita akan mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Baiklah kakak, sekarang kita akan mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Bernapas artinya menghirup dan menghembuskan udara. Coba lihat di gambar, manusia, kucing, dan ayam bernapas dengan paru-paru. Sedangkan ikan bernapas dengan insang. Belalang bernapas dengan trakea. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Lubang tersebut disebut stomata. Coba kalian perhatikan gambarnya. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Cara makhluk hidup bergerak itu berbeda-beda. Contohnya, gajah bergerak dengan berjalan, ikan bergerak dengan berenang, kupu-kupu, burung bergeraknya dengan terbang. Bagaimana dengan cara gerak tumbuhan? Tumbuhan juga makhluk hidup, namun tumbuhan tidak bergerak berpindah tempat seperti hewan. Batang tumbuhan bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari, sedangkan akar tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah. Itu cara gerak tumbuhan. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan anak atau keturunan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam, katak, burung, dan cicak. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah sapi, kambing, dan kucing. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Coba kalian perhatikan gambarnya. Tubuh kita mula-mula kecil. Lama-kelamaan tumbuh semakin tinggi dan besar sampai akhirnya dewasa. Tumbuhan yang mula-mula kecil tumbuh semakin besar hingga akhirnya berbunga. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu membutuhkan makanan. Makhluk hidup juga memerlukan makanan. Makanan adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Energi artinya tenaga yang digunakan untuk beraktivitas. Manusia dapat memakan tumbuhan dan jenis hewan tertentu. Ada hewan yang memakan tumbuhan, ada juga yang memakan hewan lain.
Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Untuk membuat makanan, tumbuhan memerlukan air dan sinar matahari. Coba kalian perhatikan gambar di bawah. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Artinya, makhluk hidup itu peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, saat siang hari kita melihat terik matahari, maka mata kita akan terasa silau. Kemudian, saat kita menyentuh tanaman putri malu, maka tanaman putri malu tersebut akan menutup. Selanjutnya, menulis dan membaca bilangan. Kalian sudah belajar tentang lambang bilangan sampai 999. Sudah belajar ya Kak di kelas 2? Setelah bilangan 999, masih banyak bilangan lainnya. Kita akan belajar tentang bilangan ribuan. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ada bilangan 1000 dibaca 1000. 1250 dibaca 1250. Ada 2000 dibaca 2000. 2325 dibaca 2325. Ada bilangan 5010 dibaca 5010. 7132 dibaca 7132. Yang ketiga, kita akan mengurutkan dan membandingkan bilangan. Coba kalian perhatikan urutan bilangan-bilangan berikut. Ada 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Yang bawahnya ada 1200, 2200, 3200, 4200, 5200. Bilangan di atas berurutan dari yang terkecil. Untuk mengurutkan bilangan, perhatikan bilangan mulai dari angka penyusun yang paling kiri. Contohnya 3300, 2850, 1400, 4520. Perhatikan angka yang paling kiri yaitu ribuan. Coba kita lihat ya. Yang pertama ada 3300. Angka yang paling kirinya yaitu 3 ribuan artinya. 2850. Angka yang paling kirinya yaitu 2000. 1400. Angka yang paling kirinya yaitu 1 artinya 1000. Yang keempat 4520. Angka yang paling kirinya yaitu angka 4 berarti 4000. Jadi urutan bilangan-bilangan di atas dari yang terkecil adalah 1400, 2850, 3300, 4520. Membaca bilangan juga lebih mudah dilakukan dengan cara memperhatikan nilai tempat penyusunnya terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan kubus satuan di gambar. Di sini ada kubus satuan berjumlah 2000 ditambah 200 ditambah 20 ditambah 2. Jadi semuanya 2222. Bilangan 2222 tadi jika kita jabarkan dari yang paling kiri, 2 yang paling kiri itu menempati tempat ribuan. Nilainya 2000. Kemudian 2 selanjutnya menempati tempat ratusan, nilainya 200. Selanjutnya menempati tempat puluhan, nilainya 20. Dan 2 yang paling kanan menempati tempat satuan, nilainya 2. Jadi bilangan 2222 dibaca 2222. Jadi walaupun
angkanya atau bilangannya sama tetapi mempunyai nilai tempat yang berbeda-beda. Bilangan juga dapat dituliskan dalam bentuk panjang sesuai nilai tempatnya. Contohnya 3, 2, 1, 5 jika kita jabarkan yaitu 3-nya 3000, 2-nya itu 200, 1-nya itu 10, dan 5-nya itu 5. Jadi 3000 ditambah 200 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 3215. Contoh yang kedua, 4, 5, 3, 6 sama dengan, kita jabarkan lagi ya, 4-nya 4000, 5-nya 500, 3-nya 300, 6-nya 6, dibaca 4535. Contoh selanjutnya ada bilangan 6, 7, 8, 2. Kita jabarkan lagi ya Kak. 6-nya itu 6000, 7-nya itu 700, 8-nya 80, dan 2-nya itu 2. Jadi 6000 ditambah 700 ditambah 80 ditambah 2 dibaca 6782. Selanjutnya kita akan membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan dilakukan dengan cara memperhatikan nilai tempat bilangan. Contoh, kita bandingkan bilangan 2675 dengan 2691. Kalian amati gambarnya ya. Caranya yaitu kita bandingkan dulu angka ribuan. Kemudian jika angka ribuannya sama, bandingkan angka ratusan. Selanjutnya lalu puluhan. Angka pada tempat ribuan dan ratusan sama. Lihat, 2 dan 6 sama ya, sebelah kanan sebelah kiri. Nah, yang berbeda itu pada tempat puluhan. 7 kurang dari 9. Jadi artinya 2675 kurang dari 2691. Sebelumnya kalian masih ingat tanda kurang dari dan tanda lebih dari? Ya, masih ingat ya Kak? Nah, ini tanda kurang dari dan ini tanda lebih dari. Sekarang Ustazah beri contoh. Di sini ada bilangan 2763 titik-titik dari 2760. Kita bandingkan ya Kak. Kita lihat angka yang paling kiri, angka ribuan. 2 dengan 2 sama ya. Kemudian 7 dengan 7, ratusannya juga sama. Puluhan 6 dengan 6 sama juga ya. Nah, yang satuan coba kalian perhatikan. Di sebelah kiri satuannya itu 3, di sebelah kanan, bilangan yang sebelah kanan itu satuannya 0. Jadi 3 itu lebih dari 0. Jadi 2763 lebih dari 2760. Selanjutnya 3145 titik-titik dari 3270. Kita bandingkan ya Kak. Ribuan dengan ribuan. Ribuannya sama ya. 3 ini 3, yang sebelah kiri 3, sebelah kanan juga 3. Kemudian yang ratusan, di sebelah kiri 1, bilangan sebelah kiri 1, bilangan sebelah kanan 2. Nah, 1 itu artinya kurang dari 2. Jadi 3145 kurang dari 3270. Bisa ya Kak? Jadi jika ribuannya sama, ratusannya sama, puluhannya sama, kita bandingkan satuannya yang beda. Nah, itu yang lebih kecil atau yang lebih besar yang mana? Nah, itu jadi kita bisa menentukan yang mana yang kurang dari dan yang mana lebih dari. Selanjutnya, menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Lambang Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Bagian-bagian pada lambang Garuda memiliki arti
Burung Garuda memiliki sayap, paruh, dan ekor. Ini artinya melambangkan kekuatan pembangunan. Kemudian, jumlah bulu melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Kepala burung Garuda menghadap ke kanan. Ini menggambarkan bangsa Indonesia selalu berbuat kebenaran. Kemudian, kaki burung Garuda Pancasila mencengkram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan tersebut adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Selanjutnya, pada leher burung Garuda tergantung sebuah perisai. Pada perisai tersebut, gambar yang melambangkan simbol-simbol sila Pancasila. Ada 5 sila dalam Pancasila. Masih ingat nggak kakak-kakak? Bunyi sila-sila Pancasila. Yuk kita baca sama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bersyukur juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain tidak membuang makanan yang sudah diambil, menjaga kesehatan tubuh, menyayangi makhluk hidup di sekitar kita, dan menjaga kebersihan lingkungan. Itu contoh-contoh sila pertama Pancasila. Terakhir, kita akan menyanyikan lagu dengan memperhatikan panjang pendek bunyi. Tahukah kalian lagu yang berjudul Kupu-Kupu? Ayo kita nyanyikan lagu tersebut dengan memperhatikan bunyi panjang dan bunyi pendeknya. Bunyi panjang tandanya garisnya panjang ya kak. Kemudian bunyi pendek tandanya garisnya pendek. Sebelum kita bernyanyi, coba kalian perhatikan baris pertama ada kata kupu. Ku itu tanda panjang, dibaca panjang, dan pu itu dibaca pendek. Contohnya dibaca panjang ku, u-nya ada 2 ya kak. Jadi dipanjangkan. Kupu-kupu yang lucu, cu-nya panjang. Ke-nya panjang ya. Kemana engkau terbang, bang-nya panjang. Bisa ya kak? Lagu ini berjudul Kupu-Kupu yang Lucu, ciptaan Ibu Sud. Kita nyanyi bersama-sama ya kak. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kalian coba nyanyikan di rumah ya kak. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Tugas kalian di rumah, karena belum ada buku paket tematik 3A, tugas hari ini kalian tulis soal ini ya kak. Dari nomor 1 sampai nomor 5 dikerjakan di buku tulis. Setelah selesai dipoto dan dikirim ke ustazah. Tugas kedua, jika sudah dapat buku paket, kalian sudah menerima buku paket, kalian kerjakan halaman 6, 7, 11, 17, 22, dan 23. Semangat ya kak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jika kalian belum mengerti, kalian boleh bertanya kepada ustazah kalian masing-masing. Kurang lebihnya saja mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.